buah ada yang bawa buah? Oke. Nah, kemudian selain itu, tahu nggak fungsinya tadi kalau mobil pakai bensin supaya ada tenaga, itu menggunakan sumber tenaga. Kalau kita sumber tenaganya ada di karbohidrat atau makanan pokok. Nah, kemudian untuk kalau mobil ada bensin, nah kalau supaya cepat cepat apa enggaknya mobil itu harus di apa? Digas. Digas itu perlu ngapain? Diatur. Nah, yang mengatur di dalam tubuh itu siapa? Sumber zat pengatur itu siapa? Allah. Siapa? Vitamin dan mineral itu zat pengatur. Kemudian untuk protein itu sebagai zat pembangun. Maka dari itu kalau ada yang protes, Bu, MBG-nya ayam telur. Iya. Enggak kan ada ikannya ya? Itu boleh. Itu karena berarti MBG itu sudah sesuai ini belum? Kenapa belum? Enggak ada apanya, Dek? Enggak ada apanya MBG-nya. MBG-nya enak enggak sih? Kadang enak, kadang enggak. Apa? Enggak ada minumnya. Kan ada tuh di sekolahan ada galon. Bawa. Ya. Kemudian selain itu ada yang namanya gula. Gula itu sehari bisa hanya 4 sendok makan. Siapa di sini yang setiap hari minum es teh jumbo, teh jus itu hampir ada enggak? Pernah dengar penyakit gagal ginjal pada anak-anak? Ya, itu bisa menjadi penyebabnya karena kurang minum air putih. Kemudian kalau siapa yang jajan itu apa deh? Seblak, mie instan, pengawet tinggi, sosis, kemudian apa namanya? Nugget, betul. Nah, itu adalah apa? Makanan pengawet mengandung natrium. Nah, semen natrium itu apa, Dek? Ayo, ini kelas berapa? 11 natrium. Yang kimia, IPA. Garam, betul. Natrium adalah garam. Nah, kalau garam terlalu banyak di dalam tubuh mengakibatkan tadi tensi, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Wah, hebat ini anak man. Cita-citanya dokter ya, Mas ya? Apa perawat? Bagus, apa juga bagus. Ya, itu hipertensi karena kelebihan natrium. Nah, kemudian yang minyak itu satu hari hanya bisa 5 sendok makan. 5 sendok makan per hari. Siapa yang makan gorengannya beli 1.000 habis, 10.000 habis. Ya, saya anak SD yang pulangnya itu jam 10 itu jarang sekali bawa air. Saya tanya, itu setiap jajan minumnya teh sisri, es teh. Nah, itu sejak segitu aja sudah terkontaminasi banyak sekali ya. Makanya tidak heran kalau angka penyakit gagal ginjal, hipertensi, kemudian diabetes. Tahu diabetes apa? Kebanyakan gula, manis dong kayak aku, santai ya. Terus apa? Diabetes atau kencing
Kencing manis. Ada bapak ibunya yang punya riwayat diabetes? Nah, kalau sudah ada riwayat bapak ibunya diabetes, harus waspada karena penyakit-penyakit itu adalah penyakit degeneratif atau menurun. Ya. Merupakan gerakan gaya hidup sehat ya. Jadi di masyarakat kita itu sekarang cenderung itu apa ya, gaya hidupnya tuh yang serba mudah, makanan yang junk food ya. Sekolah ada yang masih naik sepeda nggak? Sepeda listrik ya sama aja, sepeda yang masih digoes. Kira-kira ada nggak? Beneran ya, itu juga merupakan bagian dari germas. Jadi yang di dalam germas itu ada yang namanya aktivitas fisik itu sebenarnya tidak melulu tentang yang namanya olahraga. Kalau kalian berangkat sekolah, adik-adik ini berangkat sekolah masih naik sepeda, jalan kaki, terus di rumah itu nyapu dulu, sering bantu orang tua ngepel, yang seneng beneran. Kayaknya nggak mungkin deh. Ya kalau benar itu alhamdulillah. Lah itu juga merupakan bagian dari aktivitas fisik. Setelah itu ada makanan bergizi. Tadi ini yang tadi sudah ada minum tablet tambah darah. Terus ada cek kesehatan secara berkala. Kira-kira itu kapan dilaksanakan? Biasanya apa? Ada yang tahu nggak? Cek kesehatan secara berkala. 1 tahun biasanya dilaksanakan 1 kali. Kalau dulu namanya penjaringan, kalau sekarang biasa disebut dengan CKG anak sekolah atau cek kesehatan gratis. Insya Allah untuk SMP SMA setara itu nanti akan dilaksanakan mulai bulan September. Jadi, nah ini kami informasikan. Jadi adik-adik nanti di bulan September itu dipersiapkan badannya karena nanti semuanya akan dicek, akan dilakukan screening, nanti akan dibagi. Sampai saat ini masih kami proses, nanti screening akan dibagikan dari pihak sekolah, nanti adik-adik akan isi. Tolong kalau ngisi screening itu yang jujur ya, maksudnya yang jujur itu yang apa adanya, yang memang benar-benar adik-adik itu alami. Kenapa? Karena dari screening itu kan enggak. Nah ini tadi nih yang terlupa, sebelum sarapan ada yang cuci tangan enggak? Walaupun pakai sendok, cuci tangan enggak? Nah ini yang lupa ya. Ya, masih ada nggak tempat ini untuk cuci tangannya di depan itu? Masih ada sabunnya? Ada sabunnya? Ada yang ada yang enggak? Nggak ada semua? Pak nggak ada semua katanya? Ya. Apanya? Sabunnya bawa sendiri? Ya enggak apa-apa sebenarnya. Kan iya disediakan dari sekolah, cuman maksudnya kalian kan sering jajan nih ya kan, kalau pulang sekolah sering jajan nggak di luar? Enggak, langsung pulang buruh iya mesti kan jajan di luar. Itu iklan rokok, bahkan menyediakan tempat khusus untuk merokok itu juga tidak boleh. Sekolah itu berada di peringkat nomor 2. Peringkat pertamanya itu di institusi di institusi kesehatan. Itu pasti tidak boleh merokok. Oke.
Dan di situ juga dijelaskan ada sanksinya. Kalau sanksi itu maksimal itu 6 bulan kurungan dan denda maksimal 50 juta rupiah. Sebenarnya peraturan itu apa ya, belum maksimal, tapi sudah ada niatan dari pemerintah untuk melindungi segenap warganya, termasuk warga sekolah. Kenapa? Bahaya rokok itu kira-kira hanya soal kanker sajakah? Ya, pasti kalian taunya kalau bahaya rokok itu hanya soal bahaya kanker, nanti menyebabkan sesak nafas atau apalagi atau yang lainnya yang biasa kalian dengar. Ternyata rokok itu tidak sesederhana itu, adik-adik. Bahaya rokok itu sekarang itu jauh lebih berbahaya dan efeknya lebih kemana-mana dibandingkan kalau rokok zaman dulu. Getar, potnya getar-getar. Bukan. Yang getar orangnya, beneran yang bergetar itu orangnya, bukan potnya, bukan vapenya. Jadi pot getar itu sama seperti rokok vape, cuman kandungan liquidnya itu berbeda. Kandungan liquidnya itu isinya berbeda. Isinya itu narkoba, ada zat sintetisnya, ada zat anestesinya, ya, ada narkobanya, ada zat sintetisnya, ada zat anestesi. Kalau zat anestesi itu, zat anestesi itu kalau di dunia medis itu biasanya bius ya, Mbak, ini ya, itu yang perawat ya, itu ada di kandungan yang namanya vape. Jadi kalau adik-adik ini mengonsumsi itu, contohnya yang perempuan mengonsumsi pot getar itu, kalau di situ ada zat anestesinya, setelah itu tidak akan sadar. Setelah tidak akan sadar, tahu kan akan kemana-mana itu, ya nggak cuma. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ujung sini belum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Masih kenyang? Masih. Baru masuk nasinya, berarti masih kenyang. Pertanyaannya benar kan? Masih kenyang? Masih. Oke, untuk kesempatan pagi hari ini, tadi sudah diperkenalkan sama Mas Risma. Nama saya adalah Heni Liana. Saya seorang perawat di Puskesmas Brebes. Kebetulan saya di Puskesmas Brebes itu pegang program yang namanya HIV AIDS. Jadi di Puskesmas itu ada program yang menangani tentang HIV. Pernah dengar HIV? Apa itu HIV? Penyakit apa? Penyakit kelamin, terus menular, apalagi? Mematikan, apalagi? Hah? Menyerang sistem imun, apalagi? HIV itu bilangnya apa? Adik-adik, teman-teman? Teman-teman, oke. Teman-teman, tentang HIV sedikit banyak sudah tahu. Sekarang kalau tadi dibilangnya ada HIV itu penyakit yang mematikan. Siapa yang bilang mematikan? Dava. Tadi HIV itu penyakit yang mematikan. Kenapa mematikan? Nggak ada obatnya. Tidak bisa disembuhkan.
Kenapa? Kenapa HIV itu disebut penyakit yang mematikan? Karena menyerang sistem imun. Siapa tadi yang bilang? Mbak siapa? Ega. Sama Mas siapa tadi? Dava. Oh kayaknya ini kalau Mbak Ega soulmate-nya sama